Selamat siang Pak, saya atas nama Maria Dua Omi dari kelas A semester 3 dengan NIM 1903030011 akan menjelaskan review buku pertama mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, pemahaman masyarakat dan struktur teori sosiologis. Kemampuan untuk memisahkan teori dari kehidupan nyata, yaitu bagaimana cara pandang kita terhadap perspektif teori kita. Teori sosiologis adalah cara kita memahami tentang apa yang kita bisa dan apa yang kita tidak bisa dalam aspek kehidupan. Pengaruh teori sosiologi terhadap perilaku orang dapat kita temukan dalam karya Karl Marx. Pengertian tentang bagaimana orang berperilaku mewujudkan asumsi tertentu. Struktur teori sosiologi berbeda karena para ahli memberikan pendapatnya masing-masing secara sistematis, di mana teori sosiologi mengemukakan gagasannya adalah dengan kualitas yang sama dengan teori dari ilmu lain. Meskipun teori sosiologi bersifat sistematis, namun kualitas semua teori berbeda dari biasanya. Pemahaman tentang teori sosiologi dapat kita lihat dari seorang ahli, Robert Merton, yang teori fungsionalisnya menekankan bahwa banyak dari apa yang dijelaskan dalam buku terdiri dari orientasi umum terhadap materi substantif. Perilaku manusia atau sifat organisasi sosial menggambarkan bagaimana interaksi sosial masyarakat berlangsung. Konsep Durkheim tentang anomi dan konsep Karl Marx aliansi adalah contoh klasik dari pembantalan sosiologi. Pemahaman sosiologi terhadap organisasi dan institusi dalam masyarakat ditentukan secara sosial. Perspektif interaksionisme simbolik dan fenomenologi tidak berbeda karena mereka sama-sama memeriksa interaksi manusia. Pernyataan filosofis paling eksplisit dari pandangan pertama adalah ditemukannya karya George Homans yang menekankan peran pilihan dari keputusan individu. Durkheim, Parson, dan Merton memperlakukan perilaku yang dapat kita prediksi. Ahli teori analisis Dahendorf, Koster, dan Collins menjelaskan bahwa pada umumnya perilaku dapat ditentukan dan ditebak. Keseluruhan teori evolusi Marx pada akhirnya bersifat determinis. Kesimpulan dan asumsi, fungsionalis berasumsi kurang lebih secara eksplisit. Penghormatan penting terletak pada metode argumen dan penelitian yang menganjurkan penalaran deduktif dan induktif yang dimulai dengan hipotesis penjelasan. Dalam melakukan penelitian dapat menggunakan penalaran yang logis serta konsep dasar dijabarkan sebelum digunakan dalam perumusan hipotesis. Misalnya konsep dasar Durkheim, egoisme dan anomi digunakan sebagai variabel bebas kunci dalam menganalisis. Pendekatan deduktif dimulai dengan mengamati diri dalam data. Pendekatan induktif konsep kunci muncul dalam analisis akhir penelitian proses. Teori konflik dan pilihan rasional pada dasarnya bersifat deduktif. Misalnya Robert Merton berpendapat bahwa hasil penyimpangan dari kurangnya kesesuaian antara nilai dan kesempatan. Ralph Dahendorf berpendapat konflik industri dihubungkan dengan prinsip-prinsip konflik organisasi yang lebih umum. Randall Collins berpendapat mengenai pembelaan dan advokasi sosial. Ahli fenomenologi percaya bahwa hukum genera positivis secara keliru menyiratkan keberadaan satu tujuan tentang memajukan generalisasi yang dapat diuji. Pengujian hipotesis dapat dikaitkan dengan penggunaan data kuantitatif. Teknik kuantitatif menjauhkan pengamatan dari bidang kehidupan dan mempelajari serta mengabaikan aspek-aspek penting dari makna yang tidak dibangun ke dalam ukuran instrumen. Fungsionalisme. Pengertian fungsionalisme menurut Kamus Sosiologi yaitu analisis fenomena sosial dan budaya yang ditinjau dari fungsi yang dilakukan dalam sistem sosiokultural. Dalam fungsionalisme, masyarakat dipahami sebagai sistem yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Emil Durkheim, pelapor fungsionalis modern, ide tentang ritual menjadi karyanya dengan gaya fungsional yang khas mendasarkan teori pada solidaritas dan kebutuhan masyarakat tertentu. Teori konflik. Teori konflik adalah alternatif utama dari fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat dan semakin penting dalam sosiologi modern. Teori fungsionalis seperti yang kita ketahui melihat masyarakat dan institusi sosial sebagai sistem di mana semua bagainya bergantung satu sama lain dan bekerja sama. Simbol interaksionisme berasal dari Herbert Blumer
yang melukiskannya sebagai kata neologisme yang diciptakan dalam sebuah artikel yang ditulis dalam Man and Society dan menjadi populer sehingga sering digunakan. Blumer menjelaskan bahwa psikologi sosial sangat tertarik pada perkembangan sosial individu dan tugas utamanya adalah mempelajari bagaimana cara individu berkembang. Dia membahas dua pandangan dari sifat asli yang tidak dia sukai, psikologi insting dan pendekatan stimulus respon yang tidak sengaja terhadap rangsangan eksternal. Blumer mendefinisikan batu penjuru dari interaksi simbolis, seperangkat simbol dan pemahaman umum yang dimiliki oleh orang-orang dalam sebuah kelompok. Fenomenologi. Definisi etnometodologi dapat kita ketahui dari Harold Levingers karena etno mengacu pada ketersediaan anggota akal sehat dan pengetahuan keamanannya sebagai akal sehat tentang pengetahuan apapun itu. Akultasi adalah kemampuan orang untuk mengumumkan diri sendiri dengan cara keluar dari situasi. Berbagai metode yang digunakan ahli metodologi untuk menganalisis data yaitu wawancara terbuka dan pengamatan. Perbandingan metodologi seperti interaksionisme simbolik, etnometodologi adalah psikologi sosial yang bersangkutan dengan individu daripada peran dan struktur sosial. Pertanyaan etnometodologi adalah bagaimana aturan perilaku menginformasikan tentang sifat lingkungannya. Akuntansi adalah kemampuan orang untuk mengumumkan kepada diri mereka sendiri dan orang lain agar keluar dari bahasa. Melakukan etnometodologi untuk data analisis mencakup wawancara terbuka atau mendalam. Perbandingan metodologi seperti interaksionisme simbolik, etnometodologi adalah psikologi sosial pendekatan yang bersangkutan dengan individu daripada peran dan struktur sosial. Menurut Peter L. Berger, cabang lain dari sosiologi fenomenologi yaitu konstruksi sosial dan realitas yang ditulis bersama Thomas Luhmann. Tulisan Berger berfokus pada sosiologi agama dan karya yang paling penting adalah The Secret Canopy. Eksternalisasi Berger dan Luhmann memberi label momen pertama dalam kelanjutan proses dialektis dan konstruksi sosial dari realitas eksternalisasi di mana para individu melakukan aktivitasnya sendiri dan menciptakan dunia sosial mereka. Objektivitas adalah proses di mana individu memahami kehidupan sehari-hari sebagai realitas yang teratur dan diatur sebelumnya yang memaksakan dirinya tapi tampaknya independen dari manusia. Internalisasi merupakan bagian ketiga dari dialektika. Bagi Berger, keberhasilan sosialisasi yang tinggi antara rasionalitas objektif dan subjektif dari identitas subjektif dan objektif. Definisi Berger tentang sosialisasi sangat mirip dengan Parson, artinya internalisasi norma dan nilai sosial. Berger membedakan antara sosial primer dan sekunder. Sosialisasi primer mengacu pada apa yang dialami individu di masa kanak-kanak ketika mereka bertemu dengan orang yang penting. Sosialisasi sekunder adalah setiap proses selanjutnya yang memaksakan individu yang sudah tersosialisasi ke dalam sektor baru dan dunia objektif masyarakat. Perspektif alternatif membahas perkembangan teoritis, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sosiologi empiris dan karya para teoritis lainnya. Secara keseluruhan, perspektif ini juga mencerminkan minat yang diperbaharui dalam hukum umum tentang perilaku sosial dan dalam menentukan potensi dan batasan. Teori struktural dari Anthony Giddens juga berhubungan dengan sifat dari penjelasan sosial dan dengan relevansi dari model ilmiah. Meskipun teori Giddens mencapai kesimpulan yang sangat berbeda dari strukturalisme dan berpendapat bahwa teori deduktif umum tidak dapat diturunkan dalam sosiologi, teori itu juga berkembang menjadi konsep-konsep penjelas yang bersifat umum dan inklusif. Nilai dari berbagai perspektif teori sosiologi kontemporer berkisar dari anti-determinis, induktif, dan pendekatan deskriptif yang telah dicirikan oleh etnometodologi ke prediktif, pendekatan deduktif yang didukung oleh teori pertukaran. Ini mencakup analisis mikrososiologis paling rinci selain fungsionalisme, yaitu dua pertanyaan tentang pendidikan di masyarakat modern. Pendekatan mikrointeraksionalisme simbolik dan fenomenologi bersama dengan teori-teori pilihan rasional terbukti paling berpengaruh. Tema yang paling penting dalam teks ini adalah tentang gender, khususnya peran perempuan dalam masyarakat kontemporer. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat siang. Jika ada penyebutan kata yang salah, saya minta maaf.